keikutsertaan pemilih untuk terlibat dalam pemilihan umum? Ada beberapa indikator sih menurut pandangan saya dikaitkan dengan partisipasi politik itu. Pertama, ada yang sebagai penyelenggara, kemudian yang kedua ada sebagai pemain yang dipilih, juga ada sebagai pemilih. Nah, itu partisipasi politik itu tentunya semua unsur turut berpartisipasi, baik itu dari penyelenggara maupun dari yang dipilih maupun yang memilih. Ya, sesederhana kita milih calon itu kan udah menunjukkan bahwa kita ikut berpartisipasi dalam politik. Setidaknya nggak acuh tak acuh. Nggak sih, sebenarnya itu apa ya, kalau dibalikin ke personal mungkin itu hak mereka ya terkait mau atau enggak milih. Cuman kalau dikaitkan dengan kita hidup bernegara, itu dosa besar, Pak. Tapi kadang saya juga berkaitan dengan golput, ya itu kan hak demokratis juga kalau menurut saya. Dia mau milih ataupun enggak, ya itu hak dia gitu. Dan itu nggak tahu dilindungi atau enggak sih, dilindungi undang-undang. Ya, atau secara enggak, personal sih menurut saya sih ya itu hak mereka. Cuman kalau kita kaitkan dengan kita kehidupan bernegara, saya kira agak nggak etis sih kalau khususnya untuk milenial gitu. Tadi itu hak mereka, cuman ya kalian tuh warga negara, masa sih milih pemimpin untuk memimpin negara kita kalian nggak peduli gitu. sangat penting karena bisa menentukan per periode pimpinannya mau seperti apa, melihat daripada kompetensi yang ditawarkan yaitu dari visi misi. Karena kita bisa melihat track recordnya calon baik itu legislatif maupun eksekutif, ya dilihat dari visi misinya itu sendiri. Dan kita harus tahu, jangan hanya sebatas memilih tanpa tahu siapa yang kita pilih gitu. Nantinya ketika mereka terpilih, kalian punya hak untuk mengkritisi. Beda lagi kalau misalkan kalian cuma diam. Jadi kalian mungkin kehilangan hak untuk mengkritisi lah. Toh dari awal kalian gak ikut terlibat di dalam. Itu aja sih. Kalau menurut saya sih untuk saat ini, walaupun belum pernah membaca undang-undangnya ya tentang pemilu, dan sebetulnya kita juga perlu ini untuk diedukasi mengenai sosialisasi undang-undang pemilu. Tapi secara garis besarnya menurut saya sudah bagus. Tinggal bagaimana hari ini itu disesuaikan dengan teknis di lapangan, menyesuaikan. Misalkan untuk mengefisiensikan anggaran negara, hari ini bisa misalkan pakai Google Form ya pemilihan, nggak perlu mencoblos datang ke TPS gitu. Dan tadi juga itu menjadi solusi bagian daripada yang golput itu nggak ada waktu misalkan. Sekarang kan udah dari handphone. Nah itu mungkin bagian daripada saran juga ke penyelenggara pemilihan umum, menyesuaikan di zaman hari ini. Menurut saya udah bagus lah. Karena itu dari mulai pusat hierarkinya sampai bawah. Entah itu positif atau negatif. Dan aturannya pun emang udah ada. Terus itu tuh yang menarik terkait undang-undang ITE. Itu kan seringkali katanya menjebak untuk orang-orang yang pengen berpendapat ke pemerintah. Sebenarnya kalau menurut saya sih itu baik, terlepas emang saya belum baca sih, tapi saya pasti itu niatnya baik. Cuman penegakannya seringkali agak berat sebelah gitu. Misalkan kayak kita bicara buzzer kayak gitu, itu kan banyak banget gitu. Bahkan ada yang gak sembunyi-sembunyi loh, mereka bicara di depan media berperan sebagai buzzer. Tapi ketika dihadapkan dengan masyarakat umum, seringkali undang-undang yang ada tuh cenderung memberatkan ke masyarakat umum yang gak pro pemerintah. Jadi ya mungkin lebih ke penegakan aturannya aja sih.